saya Simplifikasinya dengan NIM 52231510131. Nah, hari ini saya akan membahas tentang sistem rekomendasi produk menggunakan Logic. Nah, sistem ini sangat berguna untuk membantu pengguna dalam memilih produk di e-commerce, terutama dalam menilai aspek harga dan juga rating produk. Nah, Logic ini membantu sistem ini jadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap preferensi pengguna yang berbeda-beda. Nah, misalnya produk dengan harga 5.000 bisa dianggap murah oleh sebagian orang, tetapi bisa juga dianggap mahal oleh yang lain. Nah, dengan Logic ini kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, langsung saja masuk ke sistemnya, yaitu di sini saya menggunakan beberapa library Python, yaitu ada NumPy. Nah, NumPy ini untuk dilakukan untuk mengelola angka, terutama dalam pembuatan rentang nilai input dan nilai output. Nah, di sini juga ada Matplotlib. Nah, Matplotlib ini digunakan untuk memvisualisasi data, misalnya grafik membership function. Nah, ada juga SKVG. Nah, SKVG ini digunakan untuk mengimplementasikan logika VG itu sendiri, termasuk membuat aturan dan menjalankan simulasi VG-nya. Nah, sistem ini memiliki dua input, yaitu rating dan harga, dan juga satu output, yaitu kategori. Nah, input ini didefinisikan sebagai antecedents, sedangkan output ini didefinisikan sebagai konsekuen. Nah, di sini rating ada di range 161, dan harga ada di range 0, 10.000, dan 1. Nah, untuk kategorinya ada di 0, 101, dan 1. Nah, setiap input dan output memiliki fungsi keanggotaan, yaitu bisa kita sebut dengan membership function. Nah, membership function inilah yang memetakan nilai strips menjadi nilai fuzzy. Di sini ada beberapa fungsi keanggotaan untuk rating produk, untuk harga produk, dan juga untuk kategori rekomendasi. Nah, di sini saya menggunakan mm, dua fungsi keanggotaan, yaitu ada fast trim. Nah, fast trim ini adalah berbentuk segitiga. Ini digunakan untuk variabel dengan nilai tengah jelas seperti sedang. Nah, sedangkan ada juga fast ram. Nah, fast ram ini adalah berbentuk trapesium. Nah, digunakan untuk nilai dengan batas lebih gradual seperti murah dan mahal. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat grafiknya terlebih dahulu. Di sini saya jalankan codingannya, rating view, harga view, kategori view, PLT show. Nah, maka akan keluar grafiknya. Nah, ini untuk rating. Untuk rating itu kan ada di fast time semuanya ya, fast time semua, jadi dia berbentuk segitiga. Nah, sedangkan untuk di harga, di sini ada saya menggunakan dua fast tram. Di sini cuman untuk harga sedang yang berbentuk segitiga, sedangkan yang murah dan mahal itu berbentuk trapesium. Nah, kemudian kita masuk ke Fuzzy Rules. Nah, Fuzzy Rules ini menentukan bagaimana input Fuzzy akan menghasilkan output. Beberapa aturan contohnya misalnya di sini rating tinggi, harga murah masuk ke kategori sangat terjangkau dan populer. Nah, sedangkan untuk rating rendah dan harga mahal itu masuk ke kategori tidak terjangkau. Nah, sistem ini kemudian saya simulasikan dengan contoh berikut ini. Sebelumnya saya akan menjalankan varian ini terlebih dahulu. Di sini ada kategori control system. Rule number one ini disesuaikan dengan codingan sebelumnya sampai dengan rule number 6. Nah, di sini saya kategori simulation inputnya di rating 4, harga 6.000. Nah, di sini kategori simulation compute-nya lah yang akan menghitungkan output berdasarkan aturan fuzzy yang sebelumnya telah kita buat. Nah, di sini kita print dulu kategori view Plateau. Nah, di sini hasilnya nilai kategori rekomendasi ada di 59. Nah, 59 itu ada di sini, masih masuk ke kategori terjangkau. Nah, kita bisa melihat hasilnya di sini, hasil kategori simulasi outputnya. Nah, di sini terjangkau. Kategori terjangkau. Hasilnya itu misalkan di bawah 25 itu masuk ke kategori sangat terjangkau dan populer. Jika di bawah 80 kategorinya terjangkau. Jika di bawah 90 kategori mahal dan terbaik. Nah, jika lebih dari angka-angka tersebut, maka kategorinya tidak terjangkau. Nah, di sini juga saya simulasikan dengan menginput rating satu dengan harga 10.000. Nah, ini hasilnya di nilai kategori rekomendasi 93. Nah, itu ada di tidak terjangkau nih di grafik merah. Jika kita jalankan outputnya, maka akan menghasilkan kategori tidak terjangkau. Itu tadi cara-caranya. Nah, dengan Fuji Logic, sistem ini bisa memberikan rekomendasi yang lebih profesional dan sesuai dengan preferensi pengguna. Nah, sistem ini fleksibel dan bisa diimplementasikan di berbagai platform e-commerce untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
Nah, itulah presentasi saya tentang sistem rekomendasi produk menggunakan Logic. Terima kasih atas perhatiannya. Saya terbuka untuk pertanyaan jika ada yang ingin bertanya. Terima kasih.